6 bulan yang lalu, putri saya mengalami kecelakaan mobil. Setelah itu dia seperti menjadi orang yang berbeda. Pakaian kelas rendah seperti ini, pantas dikirim ke kamar saya? Nyonya sebelumnya yang bilang bahwa pakaiannya nyaman dipakai. Nyonya bilang, Apa saya yang mengatakannya? saya yang salah ingat. Nona, Tidak hanya itu saja, bahkan sifatnya juga menjadi kasar dan tidak menentu. Wajah saya tidak secantik dulu, ya? bukan itu maksud saya, Nona. Saya salah. Wajahmu itu, kamu tidak pantas. Dulu dia tidak suka memakai parfum, tapi sekarang aroma parfum di tubuhnya sangat menyengat. Dulu dia merasa rambut panjang itu merepotkan, tapi sekarang dia sangat menyukainya. Kebiasaan dan hobinya, semuanya sudah berubah. Saya merasa putri saya terasa asing. Nyonya Song, laporan pemeriksaan kesehatan. Anda menunjukkan bahwa Anda terlalu banyak pikiran karena tekanan yang berlebihan. Di dalamnya ada sebuah resep obat, Anda minum untuk sementara waktu, dan akan segera sembuh. Terima kasih. Halo, Nona Song, keraguan Direktur Song. Seharusnya sudah hilang. Baik, Cing-cing. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu? Ibu sudah pulang. Mengapa kamu merobek foto itu? Ibu, sejak aku mengalami kecelakaan mobil, ibu terus menjauhiku. Aku hanya ingin berfoto lagi dengan ibu. Seperti dulu. Ibu sibuk bekerja, jadi kurang memperhatikanmu. Dalam 2 hari ini, ibu akan menemanimu berfoto lagi. Terima kasih, Ibu. Ibu, aku memasak ikan hari ini. Bagaimana kalau malam ini kita makan bersama? Ibu alergi makanan laut. Ibu tidak pernah makan ikan. Kamu tidak ingat? Aku tentu saja ingat. Itu ayah. Ayah suka makan ikan, makanya aku membuatnya. Sayang, pihak kantor sudah mendesak. Kalau begitu, tunggu aku pulang kerja. Baru kita makan bersama ya. Iya, Ibu, hanya sebuah vas bunga. Xiao Yuan, tidak sengaja melakukannya. Ibu jangan marah lagi ya. itu Anda. Apa aku yang mengatakannya? Katakan, apakah wajahku masih secantik dulu? Katakan, Yun Qing dulu. Anak yang penurut dan pengertian. Kenapa sekarang sifatmu malah berubah? Kamera yang terpasang di bingkai foto ini milik siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya, Xiao Yuan? Kamera pengawas di kamar saya. Kamu yang meletakkannya, kan?
Bukan begitu Nyonya. Tolong lepaskan saya. Masih tidak mau mengaku? Kalau begitu, jelaskan semuanya di kantor polisi. Ini perbuatan Nona. Beraninya kamu menuduh King Ching? Kamu tidak mau mengaku, ya? Baiklah, saya punya banyak cara untuk membuatmu mengaku. Nyonya, Nona yang memaksa saya. Mama, kenapa Mama belum? Semuanya karena perbuatanmu. Kiao Yuan. Saat dulu ketahuan menyakiti diri sendiri, aku berniat memintamu pergi dari keluarga Song, tapi kamu yang menangis, memohon padaku agar bisa tetap tinggal. Sekarang, kenapa kamu justru balik menyerangku? Menyakiti diri sendiri? Xiao Yuan? Katakan, apakah itu benar? Bukan seperti itu. Xiao Yuan, jika kamu menjadi seperti ini, ibumu tidak akan merasa tenang meskipun sedang dirawat. Semua ini perbuatan saya, Nyonya. Saya mengaku bersalah. Ibu, biar Xiao Yuan, saya yang menanganinya. Silakan minum susunya, dan istirahatlah lebih awal. Hal ini, dalam kurang dari 3 bulan, bisa membuat Nyonya Song kehilangan akal sehatnya. Ibu, aku Yunqing. 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 Ibu, Anda harus membalaskan dendam untukku. Sakit sekali? Sakit sekali. Yunqing. Yunqing, ada apa denganmu? Yunqing, apa yang sebenarnya terjadi? Yunqing. Mama. Mama baru saja bermimpi buruk. Mama ini sepertinya terlalu lelah belakangan ini. Kenapa kamu ada di kamarku? Ini dupa aromaterapi untuk tidur. Aku sengaja membawakannya untuk Mama. Mama, tidurlah sebentar lagi. Aku akan menemani Mama. Obat setiap hari, ditambah dupa yang membuat saraf lelah ini. Mama, jangan sampai membuatku kecewa. Mama, aku sangat sakit. Mama harus membalaskan dendamku. Kenapa mimpi itu selalu berulang? Mama, selamat pagi. Pagi. Mama kenapa? Tidak apa-apa. Hanya sedikit sakit kepala. Aku melihat Mama. Belakangan ini, wajahnya terlihat tidak segar. Bagaimana kalau
Aku saja yang pergi ke kantor menggantikan Mama. Yuncing benar-benar sudah dewasa. Mama akan membawamu ke kantor setelah kesibukan ini selesai. Tapi kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu. Semuanya harus dimulai dari bawah dengan usahamu sendiri. Mengerti? Iya. Tapi Mama, bagaimana jika aku sudah tidak bisa menunggu lagi? Membiarkan Yuncing menderita dan kelelahan? Sebagai ibu kandung kamu tidak merasa kasihan? Padahal aku sebagai ayah tirinya, merasa sangat kasihan padanya. Aku sebagai ayah tirinya, juga turut merasa prihatin. Proyek kali ini berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tetapi, putri dari Song Wanhua ini tidaklah selemah itu. Ibu benar, aku tidak takut menderita. Aku sungguh merasa ini tidak sepadan untukmu. Ibu tidak tahu caranya menghargai. Seluruh grup Song seharusnya juga milik ayah. Ibu, coba lihat. Ini adalah kalung pertama yang aku desain setelah lulus. Nanti, aku akan memberikannya kepada ibu, ya? Iya. Akhir-akhir ini aku juga tidak memedulikan Yuncing. Aku dan ayah sama saja. Tidak ingin hidup dengan selalu memperhatikan suasana hati ibu. Mama, ada apa ya? Apakah kamu sendirian saja di sini? Tentu saja aku sendirian. Tapi tadi aku jelas-jelas mendengar suara papamu. Mama, apakah Mama salah dengar? Aku baru saja menonton film. Mama datang ke kamarku malam-malam begini. Ada apa ya? Mama datang ke sini ingin meminta maaf kepadamu. Aku sempat mengira kalau Mama tidak sayang lagi padaku. Sudahlah. Ini salah Mama. Kamu selamanya adalah kesayangan Mama. Apapun yang kamu inginkan, Mama akan membelikannya untukmu. Sudahlah. Mama, aku ingin masuk ke perusahaan dan mendampingi Mama. Yuncing, bukankah kamu sudah berjanji pada Mama untuk mengandalkan dirimu sendiri? Mama, aku hanya ingin Mama yang mengajariku sendiri. Aku juga ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama Mama. Baiklah. Maka kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu kamu menunjukkan hasil, Mama baru akan merasa tenang untuk menyerahkan grup perusahaan ini kepadamu. Terima kasih, Mama. Baiklah, Mama akan mengumumkan hal ini di pesta ulang tahunmu nanti. Iya, Sekarang kamu istirahatlah yang cukup. iya. Mama, biar aku antar Mama kembali ke kamar. Yuncing, aku ingin memastikan satu hal terakhir. Mama, Aku ingin memastikan satu hal untuk terakhir kalinya. Mama, Kenapa kamu ada di sini? Mama,
Aku melihat sepertinya Mama sedang banyak pikiran belakangan ini. Jadi aku terpikir untuk merencanakan kejutan bersama Papa agar Mama senang. Tapi ini sudah sangat larut. Mama, apa Mama masih tidak mempercayaiku? Bukannya aku tidak percaya padamu? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Besok kamu temani Mama pergi piknik. Kita bisa bersantai di sana. Tentu saja. Nanti aku akan siapkan makanan enak untuk Mama dan mengambilkan foto untuk Mama. Mama kan sudah tua. Buat apa berfoto? Nanti Mama saja yang ambilkan foto yang cantik untukmu. Baik, Bukannya tadi kamu bilang mau lembur malam ini? Aku baru saja pulang untuk mengambil dokumen, dan kebetulan dipanggil oleh Yuncing. Sayang, kalau begitu kalian istirahatlah dulu. Aku akan pergi ke kantor sekarang. Mama, mari aku antar Mama kembali ke kamar. Iya. Lihat. Foto yang ini bagus sekali hasilnya. Cantik sekali orang ini. Iya. Mama, apakah hari ini Mama belum minum susu? Aku akan ambilkan untuk Mama. Terima kasih ya, Yuncing. Ya. Mama, acara kali ini berjalan sangat lancar. Aku dan Yanyan sangat senang bisa bersama. Mama tidak perlu mengkhawatirkan kami. Yanyan, apakah itu tanda lahir di lehermu? Bentuknya sangat bagus. Ibu, ada apa? Yuncing, di lehermu itu, apakah itu tanda lahir? Ibu salah lihat. Ini adalah bekas luka kecelakaan yang tersisa. Hanya saja biasanya tertutup oleh alas bedak. Kecelakaan? Coba ibu perhatikan baik-baik. Ternyata benar-benar bekas luka. Ibu pikir, Untung saja berkat alasan kecelakaan, aku bisa menghilangkan tanda lahirnya. Tolong aku. Tolonglah aku. Kamu? Siapa kamu? Kenapa wajahmu bisa terlihat persis sepertiku? Aku adalah sahabat terbaikmu, Qiaoyan. Apa kamu tidak ingat padaku? Qiaoyan? Kamu? Kenapa kamu mengubah wajahmu? Menjadi sepertiku? Tentu saja untuk menggantikan posisimu. Ibu hanya terlalu lelah belakangan ini. Minumlah segelas susu ini dan beristirahatlah dengan baik. Besok kita masih harus pergi ke kantor. masuk. Mama, apakah Mama merasa kurang sehat? Tidak apa-apa. Hanya saja kemarin kurang tidur. Mama, biar aku bantu Mama. Aku ingin bertanggung jawab atas proyek yang Papa dapatkan tempo hari. Cing-cing. Sejak kecil Mama sudah mengajarimu bahwa melakukan sesuatu tidak boleh terburu-buru. Apakah kamu lupa? Mama,
Bukankah Mama pernah bilang akan membiarkanku memegang proyeknya? Aku ini. Mama. Mama. Dokter, kapan Mama saya akan sadar? Keadaan beliau. Mama. Mama sudah sadar. Cing-cing, apa yang terjadi padaku? Mama, tidak apa-apa. Mama hanya kurang istirahat saja. Dokter, apakah ada masalah dengan kesehatan saya? Akhir-akhir ini saya selalu merasa linglung, serta mengalami sedikit halusinasi penglihatan dan pendengaran. Dokter, bukankah tadi dokter bilang kalau mama saya hanya kekurangan energi dan darah? Nyonya Song, ini disebabkan oleh kondisi tubuh yang lemah. Sebentar lagi saya akan memberikan infus tambahan. Beristirahatlah dengan baik, tidak ada masalah serius. Syukurlah kalau begitu. Mama, beristirahatlah dengan baik beberapa hari ini. Biarkan urusan kantor menjadi tanggung jawab aku dan Papa. Aku tidak apa-apa. Mama, tubuh Mama belum pulih sepenuhnya. Jika pergi ke kantor sekarang, Mama tidak akan sanggup. Mama, beristirahatlah dengan baik. Song Wanhua sudah terbaring di sini selama lebih dari 1 bulan, tapi orang-orang tua di perusahaan itu sama sekali tidak mendengarkanku. Aku rasa, lebih baik kita tuntaskan saja. Biarkan dia pergi selamanya di rumah sakit. Agar kita tidak perlu repot lagi. Siapa kamu? Wanhua, tenanglah sedikit. Jangan terlalu emosional. Aku Cheng-an. Aku Gu Cheng-an. Kita tumbuh besar bersama. Setelah aku mendengar kabar pernikahanmu, aku pergi ke luar negeri. Aku baru saja kembali. Kamu, coba lihat aku. Apakah kamu masih mengenaliku? Kamu adalah Gu Cheng-an? Wanhua, obat yang diberikan perawat kepadamu tadi siang akan membuat kesadaranmu terganggu. Hanya obat di tanganku ini yang bisa membuatmu benar-benar pulih. Maksudmu? Ada seseorang yang ingin mencelakaiku? Kalau begitu karena ini, bukan mimpi. Wanhua, lihatlah ini. Di dalam darahmu, terdapat banyak sisa obat penenang. Inilah penyebab utama kondisimu yang lemah. Memberimu obat secara diam-diam. Pasti sudah dilakukan sejak lama. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar pelakunya adalah orang terdekatmu. Tidak mungkin. Aku mendengarnya sendiri. Ibuku hanya kelelahan. Mengerti? Mengerti? Wanhua, coba pikirkan baik-baik lagi. Apakah obat-obatan yang biasa kamu minum ini juga bermasalah? Obat-obatan yang biasa aku minum. Semuanya diresepkan oleh Dr. Lin. Cheng-an, bisakah aku meminta tolong padamu untuk menguji beberapa jenis obat? Baiklah. Aku akan segera pergi. Mama, dokter bilang Mama harus makan lebih banyak buah. King, Mama harap orang itu bukan kamu. Aku merasa Mama sudah mulai mencurigai kita. Awalnya aku berpikir untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik dan ingin memberinya kejutan. Tidak disangka, Mama tidak pernah mempercayaiku sama sekali. Yunqing, ibumu hanya mengkhawatirkanmu? Jangan terlalu dipikirkan. Tidak apa-apa, Papa. Suatu hari nanti, aku akan membuat Mama mengakuiku.
Aku sudah tahu. Itu bukan perbuatan Yunqing. Song Wanhua, orang tua ini, tidak akan pernah menyangka bahwa saat belalang sedang mengincar mangsa, ada burung yang mengintai di belakangnya. Song Wanhua tidak membiarkanku masuk ke grup Song, urusan perusahaan. Kuserahkan sepenuhnya kepada papa. Papa sudah menarik simpati beberapa petinggi, dan pasti akan membuat putri kesayanganku menduduki posisi ketua dewan direksi. Terima kasih, papa. Mengenai Song Wanhua, apa rencanamu selanjutnya? Dokter bilang, menstimulasi sarafnya akan membuat efek obatnya bekerja lebih baik. Sudah saatnya untuk memberikan dorongan terakhir. Wanhua, hasil tes obatnya sudah keluar. Semua obat itu terlihat normal. Kalau begitu, siapa lagi yang ingin mencelakaiku? Bagaimana kebiasaan harianmu selama ini? Berdasarkan laporan darahmu, kamu mengonsumsi obat-obatan jangka panjang hampir setiap hari. Minumlah susunya, lalu segeralah beristirahat. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Apa yang sedang kamu pikirkan? King. Dia selalu membawakanku susu setiap hari. Tapi dia adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin dia ingin mencelakaiku? Wanhua, kamu, jangan terlalu emosional. Tenanglah, aku akan membantumu menyelidiki ini sampai tuntas. Ibu, ada apa? Kamu dan Lin? Halo? Presiden Song, perpindahan lokasi rumah duka membutuhkan kerjasama Anda untuk memindahkan Abu mendiang suami Anda. Baiklah, aku mengerti. Ibu, aku akan menerima telepon dulu. Sebarkan saja abunya. Kenapa harus memberitahuku soal hal yang membawa sial seperti ini? Baik, aku mengerti. Aku akan ke sana sebentar lagi. Ya. Ibu, seorang temanku memiliki urusan. Aku akan pergi keluar sebentar. Pergilah. Ya. Ating. Belakangan ini banyak hal telah terjadi. Putri kita sudah seperti orang yang berbeda. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun juga dia tetap putri kita. Aku tidak akan pernah menyerah padanya. Nomor telepon Anda yang terdaftar saat kremasi dulu. Sesuai dengan peraturan, Anda harus hadir dalam proses pengurusan abu ini. Aku mengerti. Keluarlah. Saat masih hidup, kau selalu menghalangi jalanku. Bahkan setelah tiada pun kau tetap menyusahkan saja. Seharusnya dalam kecelakaan waktu itu, aku membiarkan jasadmu hancur tak bersisa. Kalau dipikir-pikir, kau benar-benar beruntung ya. Hidup bergelimang harta sejak kecil, dan ibu selalu menuruti semua keinginanmu. Tapi semakin seperti itu, aku semakin ingin menghancurkan semuanya. Aku paling benci sikap ibumu yang merasa paling tinggi, dan seolah-olah memiliki hati yang sangat suci itu. Orang-orang seperti kalian seharusnya masuk ke neraka. Berjalanlah pelan-pelan di alam sana, aku akan segera membuat kalian semua berkumpul kembali. Yunqing? Bagaimana mungkin Yunqing melukai nyawa orang? Qiaoyan? Sejak kecil Qiaoyan tidak punya ayah dan ibu. Siapa ibu yang dia maksud? Apa sebenarnya maksud perkataannya itu? Mungkinkah Yunqing bukan putri kandungku?
Ibu. Apa yang sedang ibu katakan? Apa yang ibu katakan? Jangan mendekat. Ibu, apakah ibu menemui ayah dan merasa sangat sedih, sehingga merasa kurang sehat? Kalau begitu, aku akan membawa ibu ke rumah sakit. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Ibu, aku adalah putri ibu dan ayah. Masalah sebesar pemindahan abu jenazah ini, mana mungkin aku tidak tahu. Bukankah kamu datang untuk mengambil? Mengambil apa? Qiaoyan, Ibu, ternyata kamu, Qiaoyan, kamu masih ada? Bibi Song, Anda salah orang. Saya bukan Qiaoyan. Kamu memang Qiaoyan. ibu. Qiaoyan sudah tiada. Belakangan ini kondisi mental ibu sedang tidak baik. Pasti ibu salah orang. Ibu, kenapa? Aku akan membawa ibu pulang. Ibu, ayo pergi. Ibu. Wajahmu ini dioperasi hingga terlihat sedikit mirip denganku. Jangan lupakan hal yang aku tugaskan. Baik. Mama, ibu sudah lelah hari ini. Istirahatlah lebih awal. Ya. Yuncing, Ada apa, ibu? tidak apa-apa. Aku hanya sedang merindukan ayahmu. Ibu, tidurlah yang nyenyak. Besok akan terasa lebih baik. Ya, Cepatlah tidur. Cheng An. Tolong bantu aku untuk melakukan tes DNA. Aku curiga Yuncing, bukan putri kandungku. Apa maksudmu dia, bukan putrimu? Mungkin saja. Sejak kecelakaan itu terjadi, semua ini adalah skema penukaran identitas. Kalau menurutmu begitu, maka Yuncing, yang asli, Hanya dengan memperjelas masalah ini, baru kita akan mendapatkan petunjuk. Wan Hua, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Wan Hua, haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan? Aku selalu membuang susu yang diberikan setiap hari. Aku juga sangat berhati-hati dengan makanan yang kumakan. Mungkin memang akhir-akhir ini, aku terlalu lelah. Jadi aku minta tolong padamu untuk membantuku melakukan tes DNA. Wan Hua, jangan khawatir. Paling cepat dalam 2 hari. Hasilnya akan segera keluar. Song Wanhua sudah tidak sadar lagi. Akhir-akhir ini dokumen korporasi selalu salah saat ditandatangani. Dia sering melamun saat rapat, bahkan hampir pingsan. Para pemegang saham korporasi belakangan ini sebagian besar sudah berpihak kepada kita. Posisi Direktur Utama Korporasi Song. Sudah waktunya untuk digantikan orang lain. Ibu. Yuncing, Ibu. Ada beberapa dokumen di sini yang perlu Ibu tanda tangani. Ini adalah perkembangan terbaru proyeknya. Coba Ibu lihat. Ibu, masih ada beberapa ini juga yang perlu Ibu tanda tangani. Ibu,
masih ada yang ini. Di sebelah sini, apa ada lagi? Wan Hua, laporan tes DNA sudah keluar. Dia bukan putri kandungku. Dialah. Dialah yang telah melenyapkan cincin kesayanganku. Wan Hua, tenanglah sedikit. Kami sudah memberinya begitu banyak obat. Saat ini dia sudah tidak berdaya lagi. Kamu tenang saja, aku pasti akan memberikan korporasi Song. Ini kepadamu. Yunqing berterima kasih kepada ayah. Kalian berdua sungguh keterlaluan. Kamu? Sebenarnya siapa kamu? Mengapa kamu mencelakai putriku? Akhirnya Anda menyadarinya. Mengenai siapa aku. Presiden Song yang begitu berkuasa, apakah Anda masih ingat Qiao Yan yang selalu Anda rendahkan? Putri kesayangan Anda. Memang aku yang melenyapkannya. Sekarang, giliran Anda. Kamu jahat sekali. Apa yang kamu lakukan? Tekan. Apa yang ingin kalian lakukan? Melenyapkan nyawa orang akan ada balasannya. Mana mungkin begitu, ibu tersayangku. Bukankah aku ini putri kesayanganmu? Tentu saja, aku harus mencarikan tempat yang layak untukmu. Ibu, ini semua salahku. Aku tidak menjagamu dengan baik. Yunqing, jangan menangis lagi. Ibumu di alam sana, melihatmu begitu sedih, juga akan merasa sedih. Kepergian Presiden Song ini sungguh terlalu mendadak. Sekarang, grup Song kehilangan pemimpinnya. Apa yang harus kami para pemegang saham lakukan? Terima kasih kepada paman sekalian yang telah menghadiri pemakaman ibuku. Semasa hidupnya ibuku telah meninggalkan surat wasiat dan menyerahkan korporasi Song kepadaku. Kalian tenang saja, aku tidak akan mengecewakan harapan ibuku dan akan memimpin grup Song menjadi semakin lebih baik. Karena Presiden Song meninggalkan surat wasiat, korporasi Song akan mengandalkan nona muda Song. Jangan sampai bertindak gegabah. Aku pasti akan menyelidiki kebenarannya dan membalas dendam demi Wan Hua. Ini benar-benar gila. Benar-benar sudah gila. Dia memang sudah tidak sadar sejak awal. Bagaimana mungkin dia tidak gila setelah dipaksa minum obat sebanyak itu? Yunqing, Yunqing. Anak pintar, anak pintar. Aku akan membawamu menemui Yunqing, ya? Cari Yunqing. Cari Yunqing. Ibu sudah lama tidak bertemu Yunqing.
Bukankah seharusnya membawa hadiah pertemuan? Yunqing bilang. Dia menginginkan jari ibu yang paling cantik. Ibu sangat menyayangi Yunqing. Pasti akan memberikannya, benar kan? Tangan. Cantik. Cari Yunqing. Kau. Hei, Presiden Song, para pemegang saham perusahaan ingin mendiskusikan rencana masa depan grup Song dengan Anda, serta upacara pelantikan Anda. Menghukumnya bisa dilakukan kapan saja, urusan perusahaan. Lebih mendesak. ayo pergi. Awasi dia baik-baik. Awasi dia dengan ketat belakangan ini. Siapapun tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Jika pasien sakit, selesaikan di dalam rumah sakit. Selama dia masih bernapas, jangan biarkan dia berobat keluar. Baiklah. Pergi dan balut lukamu dulu. Aku akan mencari beberapa orang untuk mengikatnya, agar dia bisa belajar untuk lebih penurut. Ayo. Orang jahat. Yunqing, jangan khawatir. Ibu pasti akan melarikan diri dari sini, mengungkap kebenaran, dan membalaskan dendammu. Lihat ini. Cepatlah. Ya Tuhan. Dia hampir tidak tertolong. Kita tidak punya peralatan darurat di sini. Haruskah kita segera membawanya keluar? Tapi... Begini saja, kau hubungi Nona Muda Song dulu. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Baiklah, baiklah. Nona Muda Song, maafkan kami. Ini semua kesalahan kami. Namun jangan khawatir, ada orang yang sedang berjaga di pintu saat ini. Kami pasti akan mengawasinya sampai Anda tiba di sini. Apa gunanya para perawat ini? Bahkan menjaga seorang wanita gila saja tidak becus. Mana ada orang gila yang menyakiti pergelangan tangannya sendiri? Aku yakin dia hanya sedang berpura-pura. Tunggu sebentar. Segera panggil dokter dari Departemen Psikiatri ke sini. Gawat, Song Wanhua melarikan diri. Melarikan diri? Berhenti. Lepaskan maskermu. Kau dengar tidak? Mengapa diam saja? Cepat kejar dia. Wanhua, ini aku. Sedang apa kau di rumah sakit? Aku selalu curiga bahwa ada yang tidak beres dengan kepergianmu. Jadi, aku menyelidiki Yunqing dan Zhou Mingqian. Lalu aku mendapati mereka baru-baru ini. Mengunjungi sebuah rumah sakit jiwa, aku meminta bantuan teman untuk menyelidiki rumah sakit itu. Kemudian aku tahu bahwa ada pasien yang terluka hari ini. Maka aku segera kemari. Yunqing punya seorang teman yang bernama Qiao Yan. Dialah orangnya yang mencelakai Yunqing hingga tiada. Dialah dalang di balik semua ini. Dia juga bekerja sama dengan Zhou Mingqian untuk merebut grup Song. Wanhua, lakukanlah apapun yang ingin kau lakukan. Mari kita bersama-sama membalas perbuatan mereka demi Yunqing. Aku ingin mereka hancur dan terhina. Terima kasih kepada hadirin sekalian, karena telah menghadiri upacara pelantikan saya. Mulai sekarang saya pasti akan memimpin grup Song, dan membawa seluruh pemegang saham
menuju masa depan yang lebih baik. Upacara pelantikan Yunqing. Kenapa tidak ada yang memberitahu aku sebagai ibunya? Presiden Song, dia. Bukankah dia sudah tiada? Presiden Song? Kuharap kabarmu baik-baik saja. Presiden Song. Senang melihatmu baik-baik saja. Ibu, bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, syukurlah ibu masih ada di sini. Aku tidak hanya masih ada, tapi juga datang sendiri untuk memberi selamat atas jabatan barumu. Apa kau merasa senang? Aku sudah menyerahkan grup Song kepada Yunqing. Tapi karena dia masih sangat muda, kelak aku akan berada di grup ini, menjabat sebagai penasihat. Ibu, kesehatan ibu masih belum pulih sepenuhnya. Untuk urusan perusahaan, serahkan saja kepadaku. Apa karena Yunqing baru saja mengambil alih grup Song? Dan sekarang sudah tidak bisa menerima kehadiran ibunya? Bagaimana mungkin? Dengan adanya ibu yang mengawasi di perusahaan, hal itu sangat aku harapkan. Baguslah kalau begitu. Ibu akan menunggumu di rumah. Berharap hari-hari mendatang bisa kita lalui dengan sangat menyenangkan. Sepertinya dia datang dengan persiapan yang matang. Bisa melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Kita telah meremehkannya. Pergi dan selidiki siapa sosok di balik Song Wanhua. Yang sebenarnya. Halo, Yanyan. Apa kau masih mengingatku? Ini aku, Yunqing. Jangan mendekat. Jangan mendekat ke sini. Ternyata kau juga bisa merasa takut. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergilah dan temani Yunqingku di sana. Lebih baik kamu habisi aku. Kalau tidak, penderitaan yang dialami Qingqing akan kubuat kamu membayarnya berlipat ganda. Ternyata kamu bisa merasa takut juga, melenyapkan nyawa orang terus-menerus. Kupikir kamu sehebat apa. Halo? Nona Muda Song, kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Setelah Song Wanhua melarikan diri dari rumah sakit jiwa, Gu Cheng'an yang menyelamatkannya. Orang yang selama ini membantu Song Wanhua di balik layar juga dia. Baiklah, aku mengerti. Tidak kusangka. Kemampuan ibuku dalam memikat pria sungguh luar biasa. Kalau begitu, aku akan membantu kalian sedikit. Cheng'an. Cheng'an, apakah kamu di sana? Wanhua. Kamu tidak apa-apa? Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku tidak apa-apa. Kamu kenapa? Aku menerima pesan singkat yang mengatakan kamu disandera. Dan segera bergegas ke sini. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Wanhua. Wanhua. Kamu kenapa? Wanhua. Wanhua. Kamu kenapa? Cheng'an. Aku merasa sangat kepanasan. Buka pintunya. Buka pintunya. Sialan. Xiaoyan. Benar-benar licik. Wanhua. Tidak ada sinyal. Cheng'an. Cheng'an. Wanhua. Kami menerima laporan dari orang anonim bahwa Presiden Korporasi Song, Nyonya Wanhua, sedang berselingkuh di hotel ini. Ayo pergi. Di sini tempatnya. Cepat. Cepat ambil fotonya. Itu mereka. Kenapa yang ada di sini Nona Muda Song dan Tuan Zhou? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Pergi dari sini. Apa yang kalian lakukan?
Siapa yang membiarkan kalian masuk? Kalian keluar sekarang. Pergi dari sini. Mengapa Nona Song berada di hotel bersama ayahnya sendiri? Apa kamu tidak merasa bersalah kepada ibumu karena melakukan ini? Yunqing, Qiaoyan, Zhou Mingqian, aku datang untuk mengirim kalian ke neraka. Yunqing, kamu adalah putriku. Bagaimana mungkin kalian melakukannya? Ini pasti jebakanmu. Benar bukan? Tidak benar. Pasti ada yang salah dengan lilinnya. Tunggu aku sebentar. Ini pasti jebakanmu. Benar kan? Song Wanhua, aku akan melenyapkanmu. Ibu, aku tahu ibu ingin mengambil kembali grup Song, tapi ibu juga tidak bisa menjebakku, dan ayah. Yunqing, grup Song memang seharusnya untukmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Demi grup Song, kamu bekerja sama dengan Zhou Mingqian untuk mengkhianatiku. Kamu benar-benar membuat ibu kecewa. Sebelumnya dia melakukan kekerasan padaku, memukuliku, ingin melenyapkanku. Semua itu kamu mengetahuinya. Bukan hanya kekerasan, bahkan melakukan asusila. Benar-benar berhati kejam. Tidak tahu malu, benar. Kabar kepergian Presiden Song beberapa waktu lalu? Menurut kalian, mungkinkah itu juga... Tutup mulut kalian. Ibu tidak bisa hanya karena memiliki delusi, malah ingin mencelakaiku. Aku dan ayah sama sekali tidak bersalah. Karena sudah begini, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Kalau tidak percaya, kalian lihat saja sendiri. Pasien Song Wanhua. Kalian semua sudah diambang kehancuran, masih saja ingin memfitnahku. Zhou Mingqian, Qiaoyan, kalian sudah berakhir. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Aku ini putrimu. Aku ini Yunqing. Diam, Qiaoyan. Kamu adalah seorang penjahat keji. Tentu saja itu demi menggantikan posisimu. Bukan begitu? Song Wanhua, semua ini terjadi karena dirimu. Yunqing sudah menyokongmu. Kalau tidak tahu berterima kasih pun tidak masalah. Tapi kamu malah mencelakainya. Demi grup Song, kamu bekerja sama dengan Zhou Mingqian untuk mencoba menghancurkanku. Semua ini adalah balasan bagimu. Inilah utangmu pada Yunqing. Nyonya, Xiao Yuan. aku punya bukti bahwa Nona Yunqing telah dicelakai. Tentu saja itu demi menggantikan posisimu. Videonya hanya ada bagian ini. Nyonya sangat menyayangi Nona, sehingga aku tidak berani mengatakan kebenarannya pada Anda. Terima kasih. Terima kasih karena masih menyimpan video ini sekian lama. Wanhua, jangan terlalu emosional. Xiao Yuan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Maafkan aku, Nyonya. Ibuku sudah tiada. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dalam rasa bersalah. Song Wanhua, kamu dan putrimu sama saja. Kalian berdua adalah orang yang picik. Kalian berdua sama-sama meremehkanku, tapi berpura-pura membantuku dengan sikap yang merasa paling hebat. Kamu dan Song Yunqing pantas menerima pembalasan. Sialan. Seharusnya, itu kamu. Rekaman perjalanan saat kamu mencelakai Yunqing, kamu dan Zhou Mingqian. Bukti percobaan mencelakai aku. Semuanya sudah kuberikan kepada polisi. Kalian berdua tunggu saja hukuman dari hukum yang berlaku. Mama, video itu adalah palsu. Aku adalah putri Mama. Mama tidak boleh mengabaikanku. Mama.
Selesai sudah. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Dasar perempuan sialan. Ini semua adalah salahmu. Yunqing, Mama tahu kamu sangat menyukai bunga. Jadi Mama membuatkan makam simbolis di sini. Saat musim semi tiba, tempat ini akan dipenuhi dengan bunga. Pada saat itu, Yunqing, kesayanganku tidak akan merasa kesepian lagi. Wanhua, jangan menangis lagi. Dendam sudah terbalaskan. Aku rasa, Yunqing, yang berada di alam sana, juga tidak suka melihatmu sedih seperti ini. Qiao Yan sudah menerima hukuman yang setimpal. Akhirnya Mama berhasil membalaskan dendammu. Ini adalah Paman Gu. Dialah yang memberitahuku tentang rencana jahat Qiao Yan. Dia juga yang telah menyelamatkanku beberapa kali. Yunqing, tenanglah di sana. Paman Gu pasti akan menjaga ibumu dengan baik mulai sekarang.